barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. Hal inilah yang menimbulkan kelangkaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paham organisasi. Yang pertama, teori klasik. Menurut teori Smith, kemakmuran perekonomian suatu negara adalah konsekuensi alamiah dari spesialisasi dalam produksi melalui pembagian kerja dan perluasan perdagangan yang dihasilkan. Selanjutnya, teori Keynes. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor penggerak perekonomian. Ia berpendapat pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan inflasi. Selanjutnya, organisasi ekonomi. Yang pertama, kapitalisme. Paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, sosialisme, di mana pemegang kuasa adalah pemerintah. Dan terakhir adalah campuran, gabungan dari kapitalisme dan sosialisme. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi makro. Terdapat dua pembahasan, yang pertama mikroekonomi dan ruang lingkup pembahasan, yang kedua adalah makroekonomi dan ruang lingkup pembahasan. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen. Ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu yang mempelajari studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ruang lingkup pembahasan ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua masalah pengangguran, yang ketiga masalah inflasi, dan yang keempat adalah masalah neraca pembayaran. Mari kita bahas satu persatu. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional real. Dengan demikian, perekonomian suatu negara tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertambahan gross national product. Yang kedua adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman, dan siklikal. Masalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut adalah kebutuhan pokok masyarakat. Bagaimana cara menghitung inflasi? Cara menentukan tingkat inflasi adalah dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah masalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kesimpulannya adalah ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani